wabarakatuh. Kami mahasiswa ST 45 Mataram, Prodi Akuntansi semester 4 akan menjelaskan materi tentang akuntansi pajak penghasilan. Untuk lebih lengkapnya jangan lupa saksikan video kami. Dadah! Baik teman-teman, kali ini saya akan menjelaskan apa itu akuntansi pajak penghasilan. Berdasarkan laman Ikatan Akuntansi Indonesia, akuntansi pajak penghasilan adalah suatu proses pencatatan, pengukuran, pelaporan, dan perencanaan transaksi keuangan suatu entitas atau individu yang berkaitan dengan pajak penghasilan. Baik, yang selanjutnya yaitu tujuan akuntansi pajak penghasilan. Tujuan utama dari akuntansi pajak penghasilan adalah untuk memastikan bahwa perpajakan yang diterapkan pada pendapatan entitas atau individu sesuai dengan hukum perpajakan yang berlaku, serta untuk mengoptimalkan kewajiban pajak yang harus dibayarkan dengan memanfaatkan berbagai ketentuan perpajakan yang ada. Kali ini saya akan menjelaskan 6 prinsip dasar akuntansi pajak penghasilan. Yang pertama, penyedia barang dan jasa yang penting bagi masyarakat lokal. Prinsip ini menekankan bahwa entitas bisnis memiliki peran sosial dan ekonomi, sehingga aktivitasnya termasuk akuntansi pajaknya harus mencerminkan tanggung jawab untuk mendukung perekonomian lokal dan memenuhi kebutuhan masyarakat. Dengan pendapatan yang sah, maka pajak yang disetor pun memberi manfaat balik bagi masyarakat. Yang kedua, transparansi dan pengungkapan. Akuntansi pajak penghasilan harus dilakukan secara terbuka dan jujur, sehingga semua informasi relevan yang mempengaruhi kewajiban pajak disampaikan dengan benar dalam laporan keuangan. Ini mencakup pengungkapan perbedaan antara laba fisikal dan laba komersial, serta aset atau liabilitas pajak tangguhan. Ketiga, penyusunan laporan keuangan. Penyusunan laporan keuangan harus sesuai dengan standar akuntansi seperti PSAK yang berlaku. Hal ini penting agar laba sebelum pajak dan beban pajak penghasilan dapat dihitung secara terstandarisasi dan akurat, yang menjadi dasar penentuan pajak penghasilan terutang. Keempat, pemisahan pendapatan dan prinsip konservasi. Pemisahan pendapatan yang berarti pendapatan yang dikenakan pajak harus dibedakan secara jelas dari pendapatan lain, termasuk penghasilan tidak kena pajak. Lalu yang prinsip konservasi dalam konteks ini artinya entitas harus bersikap hati-hati dalam mengakui penghasilan dan beban, termasuk estimasi pajak, agar tidak menyesatkan pengguna laporan keuangan. Serta yang kelima, perencanaan pajak yang legal. Entitas diperbolehkan melakukan tax planning selama masih dalam batas waktu hukum yang berlaku. Artinya, memanfaatkan insentif pajak, pemilihan metode penyusutan yang sah, atau pengaturan transaksi secara legal untuk mengurangi beban pajak tanpa melanggar peraturan. Lalu yang terakhir, kepatuhan peraturan perpajakan. Prinsip ini menekankan bahwa entitas harus mematuhi seluruh peraturan perpajakan, termasuk pelaporan, tepat waktu, pembayaran pajak, serta audit pajak jika diperlukan. Kepatuhan mencerminkan tanggung jawab moral dan hukum dari sebuah perusahaan. Baik, saya akan menjelaskan contoh akuntansi pajak penghasilan, di mana dalam contoh tersebut Nyonya Chelsea melaporkan pendapatan sebesar $130.000 dan pengeluaran sebesar $60.000. Untuk keperluan perpajakan, Ibu Chelsea melakukan hal yang sama untuk pengeluarannya kepada otoritas pajak. Ibu Chelsea melaporkan pendapatan kena pajak sebesar $100.000 untuk tahun 2019, terus $150 untuk tahun 2020, dan $140.000 untuk tahun 2021. Pertanyaannya, apa dampaknya untuk akun pelaporan jumlah pendapatan yang berbeda untuk IPRS dan pajak? Dalam slide ini kita bisa melihat berapa jumlah pengeluaran dan pendapatan dari Nyonya Chelsea selama 3 tahun berturut-turut menurut pelaporan IPRS dan menurut laporan pajak. Mengetahui perbedaan pendapatan finansial dan perbedaan pendapatan pajak, kita bisa menghitung dengan menggunakan pelaporan IPRS dan pelaporan pajak, di mana nanti dalam pelaporan IPRS itu kita bisa mengetahui berapa jumlah pendapatan sebelum pajak dan berapa beban pajak penghasilan yang harus dibayar. Sedangkan dalam pelaporan pajak kita bisa mengetahui berapa jumlah pendapatan setelah pajak dan berapa utang pajak penghasilan
penghasilan yang harus dilunasi. Dalam pelaporan IPRS, untuk mengetahui berapa jumlah pendapatan sebelum pajak, itu bisa kita hitung dengan mengurangi pendapatan dan pengeluaran. Yaitu misalnya contohnya pada tahun 2019, kita bisa mengurangi pendapatan yang sebesar $130.000 dengan pengeluaran sebesar $60.000. Jadinya 130.000 dikurangi 60.000 jadinya $70.000. Nah, jadi total pendapatan sebelum pajak yaitu $70.000. Untuk mencari selanjutnya, untuk mencari beban pajak penghasilan, yaitu bisa dilakukan dengan memperhitungkan jumlah persenan pajak yang sudah dikenakan dengan pendapatan sebelum pajak, yaitu 40% dikali dengan 70.000 sama dengan 28.000. Sedangkan untuk yang kedua yaitu untuk mencari pendapatan setelah pajak tentang pajak penghasilan dalam laporan pajak, yaitu sama dengan menghitung pendapatan sebelum pajak dan beban pajak penghasilan pada pelaporan IPRS, yaitu untuk mendapatkan pendapatan setelah pajak itu kita bisa mendapatkan dengan menggunakan pendapatan dan pengeluaran, di mana pendapatannya sebesar $100.000 dikurangi dengan $60.000 hasilnya $40.000. Sedangkan untuk menghitung utang pada penghasilan itu bisa kita kalikan pendapatan setelah pajak dengan persenan pajak, yaitu sebesar 40%. Jadinya 40.000 dikali dengan 40% hasilnya 16.000. Untuk tahun 2020 maupun tahun 2021 untuk perhitungannya sama saja, baik itu dalam pelaporan IPRS maupun dalam pelaporan pajak. Apa guys? Dia bilang apa guys? Guys, dia bilang apa? Ketik apa ini guys? Gua nggak tahu ketik apa guys. Ketik apa cuy? Selanjutnya itu bagian penjurnalan, di mana yang pertama itu ada penjurnalan pada tahun 2019, di mana dalam penjurnalan ini kita perlu menghitung beberapa hal. Yang pertama itu kita perlu menghitung beban pajak penghasilan. Yang kedua kita perlu menghitung utang pajak penghasilan. Dan yang ketiga kewajiban pajak yang ditanggungan atau yang sering kita sebut dengan DPR. Di mana untuk menghitung beban pajak penghasilan kita bisa menghitung dengan menggunakan rumus pendapatan sebelum pajak dikali dengan persenan pajak. Tadi sudah saya jelaskan, maka di sini jumlah beban pajak penghasilannya sebesar 28.000. Begitu juga dengan utang pajak penghasilan. Utang pajak penghasilan bisa dihitung dengan menggunakan rumus pendapatan setelah pajak dikurang dan ditambah dengan koreksi dikali dengan persenan pajak. Nah, untuk kita bisa mendapatkan koreksi ini, kita bisa melihat di pelaporan IPRS dan di pelaporan pajak. Jika tadi di pelaporan IPRS itu kan pada tahun 2019 pendapatannya sebesar $130.000, sedangkan di pendapatan pajak sebesar $100.000. Berarti di sini masih kurang sekitar $30.000. Jadi koreksinya itu min $30. Jadi untuk utang pajak bisa dihitung dengan 70.000 dikurangi dengan 30.000 sama dengan 40.000, lalu dikali dengan 40% jadinya 16.000. Jadi untuk utang pajak penghasilan sebesar 16.000. Selanjutnya itu untuk kewajiban pajak yang ditanggungan atau DPL, yaitu dapat dihitung dengan rumus beban penghasilan pajak dikurangi dengan utang pajak penghasilan, yang dimana utang beban pajak penghasilan sebesar 28.000 dikurangi dengan utang pajak penghasilan sebesar 16.000, jadinya untuk DPL-nya sebesar 8.000. Selanjutnya untuk penjurnalan pada tanggal 31 Desember 2019 yaitu beban pajak penghasilan sebesar 28.000 di debit dan DPL sebesar 8.000 di kredit, dan utang pajak penghasilan sebesar $16.000 di kredit. Jadi jumlah keduanya balance ya, baik di debit maupun di kredit. Jadi untuk penjurnalan pada tahun 2019 maupun 2020 dan 2021 itu sebenarnya sama, cuma bedanya itu pada bagian koreksi, di mana pada bagian koreksi pada utang pajak penghasilan, di mana koreksi pada tahun 2020 itu kan tadi kurang, sedangkan di sini tambah. Mengapa di sini tambah? Karena pendapatan IPRS lebih kecil dibanding pendapatan pajak, di mana tadi di IPRS itu pendapatannya 130, sedangkan pendapatan pajak 150, jadi lebih besar pendapatan pajak. Jadinya dia ditambah, jadi di sini 70.000 ditambah dengan 20.000 dikali 40% sama dengan 36.000. Untuk beban pajak penghasilannya perhitungannya sama saja dengan penjurnalan pada tahun 2019. Terus untuk di sini juga untuk perbedaannya ada di kewajiban pajak tangguhan, di mana di sini kan kalau di penjurnalan tahun 2019 untuk pengurangannya itu kan
beban pajak penghasilan dikurang dengan utang pajak penghasilan. Tapi karena di sini lebih besar utang pajak penghasilan dibanding dengan beban pajak penghasilan, maka beban utang pajak penghasilan yang mengurangi beban penghasilan. Jadinya untuk kewajiban pajak ditangguhkan rumusnya itu untuk perjurnaan pada tahun 2020 yaitu utang pajak penghasilan dikurangi dengan beban pajak penghasilan sebesar 8.000. Nah, untuk penjurnalan pada tanggal 31 Desember 2020 yaitu beban pajak penghasilan pada debit sebesar 28.000, terus DPL pada debit sebesar 8.000 dan utang pajak penghasilan pada kredit sebesar 36.000. Makanya DPL ada di debit karena utang pajak penghasilan lebih besar daripada beban pajak penghasilan. Jadi, singkatnya saja, kesimpulannya ialah akuntansi pajak penghasilan adalah proses mencatat dan melaporkan kewajiban pajak atas penghasilan sesuai dengan aturan perpajakan yang berlaku. Tujuannya adalah memastikan kepatuhan hukum, transparansi, dan efisiensi dalam penghitungan pajak. Prinsip-prinsip seperti penyusunan laporan keuangan yang akurat, perencanaan pajak yang legal, serta pengungkapan yang jelas menjadi dasar dalam praktiknya. Perbedaan antara pelaporan akuntansi dan fisikal dapat menimbulkan pajak tangguhan yang perlu dicatat secara tepat. Akuntansi ini penting untuk menjaga keuangan perusahaan tetap sehat dan patuh terhadap regulasi perpajakan. Thank you everyone! Thank you Elmar! Boom! Okay, love you guys. Don't forget to smile.